hal itu, kondisi untuk menuju kematian itu bisa diusahakan oleh manusia. Apakah dalam kondisi dia beribadah atau kondisi bermaksiat, ya. Dan itulah nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ajalnya dihisab. Kenapa kau mati di Makassar? Tidak. Kenapa kau mati di Goa? Tidak. Tapi perbuatan apa yang sedang kamu lakukan, lalu kemudian kematian mendatangi kamu. Nah, kematian itu akan tiba kepada setiap manusia sesuai dengan ketentuannya. Wa ma kana li nafsin, dalam surat Ali Imran 145 Allah menyatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan tidaklah manusia itu akan mati, ya, setiap jiwa akan mengalami kematian kecuali atas izin Allah sebagai sebuah ketetapan yang ditetapkan waktunya. Ya. Di sini ada yang menarik, ya. Allah menyatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa, ya. Jadi kalau kita temui dalam ilmu balaghah, ya, ilmu balaghah, ya, tepatnya ilmu ma'ani, memahami mana-mana Al-Qur'an, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengungkapkan, menyatakan dengan kata la nafi atau manafi, ya, la atau tidak yang mengingkari, yang menafikan, lalu disambung dengan kata illa, itu artinya adalah lil qasr, untuk membatasi, ya. Jadi Allah menyatakan, ya, sama dengan ketika kita menyatakan kalimat la ilaha illallah, itu apa, ya? La ilaha illallah. La itu kalimat la nafi, ya, yang menafikan ilah, sama dinafikan, sama ditolak ilah. Di situ kemudian ada pengecualian illallah, kecuali Allah. Nah, apa maksudnya? Bahwa la ilaha, apa itu ilah? Ilah itu artinya adalah la al-ma'bud, yang disembah. Jadi ketika Allah mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang layak disembah. Meskipun manusia menyembah sesuatu selain Allah, menyembah pohon, menyembah bintang, menyembah berhala, menyembah manusia, menyembah harta dan jabatan, maka semua itu tidak layak untuk disembah oleh manusia. Kenapa? Karena semua itu adalah makhluk. Makhluk semua itu. Illa Allah, kecuali Allah yang paling layak untuk disembah, karena dialah Al-Khaliq, yang menciptakan. Yang namanya makhluk tidak layak disembah, karena tidak mungkin makhluk itu menjadi pencipta. Begitu. Makanya ini Pak, orang Arab dulu waktu masa Rasulullah tidak mau sekali itu bilang la ilaha illallah, tidak mau itu. Kenapa? Karena kan mereka menyembah Latta, menyembah Uzza, menyembah Hubal, menyembah Manat, menyembah banyak berhala. Itu. Dan ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka harus menafikan, menolak semua tuhan-tuhan yang mereka sembah, ya, ya, kecuali Allah. Maka mereka tidak mengucapkan itu. Ya, sebenarnya makna kalimat itu luar biasa itu. Ya. Maka, ya, dalam agama kita begitu jelas, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang mensyirikatkan dirinya. Gitu. Jadi kalau ada manusia yang dia mempersekutukan Allah, Allah sangat murka itu. Kalau dosa yang lain masih diampuni, tapi kalau sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak layak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena, ya, dia menganggap ada tuhan-tuhan tandingan. Nah, kembali kepada kalimat wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan tidaklah, di sini wa ma kana, dan tidaklah setiap jiwa
akan mengalami kematian illah kecuali biidznillah, atas izin Allah, ya, kitaban muajjala, sebagai sebuah ketetapan yang telah ditetapkan waktunya. Jadi sebenarnya sebab kematian bukan yang lain kecuali ajalnya sudah tiba, ya. Sebab kematian itu, ya, bukan karena penyakit. Sebab kematian, maaf, bukan karena tua. Sebab kematian bukan karena ditabrak mobil. Itu apa semua? Itu adalah hal, kondisi yang bisa mengantarkan, yang biasanya mengantarkan kepada kematian. Dan hal itu tidak pasti. Seandainya hal itu pasti, maka tentu tidak ada orang yang, ya, mau kena penyakit kanker. Kenapa? Karena kalau kena kanker pasti mati. Tapi kan tidak. Tidak semua orang yang kena kanker itu mati. Ada yang sembuh, sudah sampai stadium 4 yang dokter memvonis bahwa dia akan hidup selama sekian bulan lagi. Ternyata, ya, dia kemudian hilang kankernya. Itu ada kejadian itu, ada orang Eropa, kalau tidak salah, ya. Dia divonis kanker oleh dokter, usianya tinggal 6 bulan, lalu kemudian dia berangkat ke Arab Saudi, di situ dia masuk Islam, dan dia setiap hari hanya ibadah saja, ya, di Ka'bah, ya, di Masjidil Haram. Lalu setiap hari dikonsumsi itu yang namanya air Zam-Zam. Setelah 6 bulan, ya, lewat 6 bulan, dia kaget, kenapa saya ini tidak mati-mati? Nah, bilang, dokter, usiaku tinggal 6 bulan. Nah, tidak mati-mati bisa ini. Pas dia cek ke dokter, Pak, luar biasa, itu kankernya yang stadium 4 itu hilang. Nah, ini menjadi catatan bahwa kematian itu bukan karena kanker. Demikian pula kematian bukan karena corona. Karena tidak semua orang kena corona itu mati. Ada yang sembuh, kan begitu. Terlepas dari berbagai macam, misalnya ada isu-isu dan sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kematian itu cuma satu, datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika Allah menentukan ajalnya manusia sekian, maka pada waktu itulah dia akan kembali di hadapan Allah. Almarhumah Ibu Nurma binti Manggasingi ini di usia kurang lebih 65 tahun. Beliau meninggalkan kita, ya. Setelah beliau kita tidak tahu siapa lagi, Pak. Setelah acara takziah malam hari ini, kita tidak tahu gilirannya siapa lagi, ya. Apakah gilirannya kita yang sebut itu apakah gilirannya protokol atau pas shooting atau kita semua ada di sini, atau gilirannya penceramah. Itu penceramah biar nih, Pak, ya, saya, ya, kita ambil dulu yang berusia belakangan. Jadi tidak ditahu, ya. Saya waktu tetangga itu sesi takziahnya, 2 hari setelah saya mengisi takziah, ayah saya lagi meninggal. Begitu. Nah, jadi ketika Allah sudah menentukan kapan ajal itu tiba, maka disitulah kemudian kematian itu datang. Bapak Ibu sekalian, jamaah tazkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kemudian dalam agama kita itu Nabi selalu berpesan kepada kita, biasakanlah kebaikan-kebaikan, biasakanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena diharapkan nanti ketika kalian meninggal dunia, kalian mati dalam keadaan sedang berbuat kebaikan itu. Ya. Itu jadi itu namanya hal, Pak. Hal itu, kondisi untuk menuju kematian itu bisa diusahakan oleh manusia. Apakah dalam kondisi dia beribadah atau kondisi bermaksiat, ya. Nah, itulah nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan ajalnya dihisap. Kenapa kau mati di Makassar? Tidak. Kenapa kau mati di Goa? Tidak. Tapi perbuatan apa yang sedang kamu lakukan, lalu kemudian kematian mendatangi kamu. Itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Pak, ya. Ada orang yang meninggal dalam keadaan mengaji, ada yang dalam keadaan berzikir, ada yang dalam keadaan itu lagi ceramah. Yang ada itu videonya kan, yang lagi khutbah itu, pas dia bilang la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, langsung meninggal. Luar biasa itu. Ya. Macam-macam. Tapi ada juga yang sedang bermaksiat, dia meninggal dunia. Mohon maaf ya Mas, saya coba ada satu kisah ini, satu cerita, kasus ya. Ya. Ini di sebuah kota di Indonesia, ya. Saya tidak usah sebutkan siapa namanya. Ada seorang tokoh. Ya, ada seorang tokoh, dia ini terkenal sebagai tokoh agama, Pak. Kesana kemari ceramah, mubalik, terkenal di kota itu, disegani oleh semua orang. Keluarganya pun sangat menghormatinya. Tapi apa yang terjadi, Pak Tabe? Ya. Dan ketika dia meninggal dunia, dia meninggal di sebuah tempat wisata, di dalam sebuah kamar bersama seorang wanita yang bukan mahramnya. Kebetulan wanita ini juga adalah istrinya orang lain. Silakan, Bu. Ya. Jadi itu, Pak. Bayangkan, dia meninggal dalam keadaan seperti itu, bersama istrinya orang lain dalam sebuah kamar. Ya, tidak mungkin, Pak, dalam kamar itu belajar mengaji toh. Tidak mungkin belajar mengaji terus gitu. Bayangkan. Itu keluarganya sangat terpukul. Luar biasa, Pak. Jadi akhir kematiannya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang, Pak, itu Allah itu kadang-kadang melihat akhirnya, bukan melihat prosesnya, tapi akhirnya. Kadang-kadang ada orang yang kelihatan mungkin dia rajin sholat, tapi belum tentu akhirnya dia dalam keadaan beribadah. Ada orang yang mungkin proses hidupnya dia banyak melakukan kemaksiatan, tapi kemudian di akhir hidupnya dia kemudian melakukan ketaatan kepada Allah. Kita tidak tahu, Pak. Ini rahasia Allah. Dan tentu untuk mendapatkan akhir yang baik juga harus ada usaha dari kita. Ada usaha. Dan usaha itu bisa diusahakan. Hal itu bisa diusahakan. Ya. Nah, jadi itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala.